Nah pemirsa, membuat kerupuk emping melinjo ini tidaklah mudah untuk dilakukan seorang diri. Harus memerlukan keahlian dan kerja keras. Dan dari membuat kerupuk emping melinjo ini sendiri, Ibu Upik dapat memenuhi dan membantu kebutuhan ekonomi keluarganya. Berkat ketekunan dan kerja keras, Upik menjadi seorang perajin emping melinjo yang berhasil mensekolahkan kedua anaknya mampu menginspirasi warga lainnya. Salah satunya adalah Ibu Sulastri beserta anaknya yang juga bekerja sebagai perajin emping melinjo. Ada rasa lagi. Ada kerupuk. Kan macam-macam. Masih tinggi nih. Kualitasnya. Iya. Ayam kalau belum ayam pahit tuh. Itu kalau Wajar saja saat ini pemukiman penduduk tempat tinggal Upik dinamakan dengan Jalan Melinjo. Karena berlimpahnya buah melinjo dan tanaman melinjo yang dijadikan sebagai tanaman pekarangan rumah oleh warga sekitar. Paling tidak dalam satu rumah terdapat 4 hingga 3 batang tanaman buah melinjo yang dijadikan sebagai bahan utama pembuatan kerupuk emping melinjo. oh, berat juga lah. Tapi tidak bisa nak ngelak. Pencariannya cak ini. Pagi-pagi lah beres rumah. Langsung ke sini. Penghasilannya juga berapa lah, 50.000. Itu 50.000 tuh kotor bersihnya tuh. Dari dulu tuh ada orang anggut. Orang anggut tuh kan beli bagunya kok, melinjonya kok di siko. Nah, ada nenek dulu kan, bibi kami dulu. Ya belajarlah. Nah, belajar dikit-dikit emping bulat inilah dulu tuh. Tidak pacak emping ratus yang panjang. Udah tuh teruslah. Jadi terkenal lah nama gang melinjo. Bagunya juga banyak pulau kan. Jadi cak inilah jadinya. Kalau emping panjang tuh itu dari anggut juga, cuman baru diajar sekali udah bisa. Menjadi perajin emping melinjo bukan keinginan utama para ibu rumah tangga yang tinggal di Jalan Melinjo, Kelurahan Desa Kandang, Kota Bengkulu ini. Tetapi, karena tidak ada pekerjaan lainnya yang menjadikan mereka memilih bekerja sebagai buruh perajin emping melinjo. Rata-rata setiap rumah yang ada di daerah ini, ibu-ibunya memilih bekerja sebagai perajin emping melinjo. Membuat emping melinjo ini dilakukan mereka di depan halaman rumahnya dengan membuat sebuah pondokan kecil. Kan macam-macam. Masih tinggi nih. Kualitasnya. Ya orang asam urat, berarti. Kalau ini di Jawa doh. Yo di Jawa doang ini. Di pondokan seperti inilah, Upik beserta ibu-ibu lainnya membuat kerupuk emping melinjo setelah melakukan aktivitas rumah mereka seperti memasak dan mencuci serta membereskan rumah. Setiap harinya, dari pagi hingga petang, dirinya seorang diri memukul buah biji melinjo dengan sekuat tenaga untuk dapat menghasilkan kerupuk emping melinjo yang gurih dan lezat. Tidak mengenal panas, matahari, ataupun hujan dan badai karena mengharapkan upah demi menyambung hidup ke hari esok yang gemilang.
Sulastri mengatakan selama ini mayoritas perajin emping melinjo di daerah itu hanya menerima upahan sebagai penumbuk emping melinjo dari para toke ataupun masyarakat setempat yang membawa biji melinjo untuk ditumbuk menjadi emping. Jika adanya modal usaha, para kaum ibu perajin kerupuk emping melinjo berharap dapat membeli biji melinjo sebagai bahan baku utama dalam pembuatan emping melinjo untuk dipasarkan sendiri. Karena dengan cara seperti itu, penghasilan yang mereka dapatkan bisa lebih besar ketimbang harus menjadi sebagai buruh pemukul emping melinjo. Banyak kecap kita tuh. Ada rasa lagi. Ada kerupuk nian. Ya digoreng, meresap minyak pula, digoreng tuh harus dikit. Emping melinjo telah menarik perhatian banyak orang, masyarakat dari berbagai daerah yang merasa penasaran dan ingin mempelajari teknik pembuatan emping yang tampaknya sangat sederhana namun tidak mudah dipraktekkan. Para pengrajin saling berbagi ilmu kepada yang lain. Ilmu emping adalah ilmu terbuka dan bisa dipelajari siapa saja. Dari dulu sampai sekarang penemuan kerajinan emping melinjo tidak pernah dipatenkan. Ilmu ini sudah menjadi milik masyarakat dan berkembang secara sporadis selama beberapa dekade karena adanya semangat masyarakat para pengrajin untuk berbagi ilmu. Persoalan apakah para pengrajin bisa hidup makmur atau tidak itu merupakan persoalan yang berdiri sendiri, yang pastinya temuan kerajinan emping telah memberi kontribusi positif bagi masyarakat sehingga mereka tergerak untuk mengenali potensi alam di sekelilingnya. Sebelumnya kerajinan emping dikembangkan. Pada awalnya biji melinjo adalah makhluk yang tak berguna. Biji melinjo konon dulu hanya dijadikan mainan anak-anak gembala. Di luar Jawa, biji melinjo nyaris tidak ada harganya dan tercecer sia-sia di hutan belantara. Kepahitan hidup masa lalu sering menjadi pecutan bagi sebagian orang untuk meraih sukses. Ibarat hidup segan mati tak mau, perumpamaan itu boleh jadi pas buat kisah sejumlah usaha kecil di negeri ini. Bila tak beruntung, kisah bisnis kecil-kecilan tersebut acap berakhir dengan kasus gulung tikar. Persoalan yang menghadang memang beragam, kendati solusi pun bukan berarti tak ada bagi para pembuat makanan tradisional emping melinjo di Bengkulu. Seperti inilah yang dirasakan Upik dan ibu-ibu perajin emping melinjo lainnya yang ada di kota Bengkulu. Sebenarnya prospek penjualan kerupuk emping melinjo sangat bagus seiring tingginya permintaan masyarakat di kota Bengkulu. Apalagi kerupuk emping melinjo sudah dikenal enak bagi masyarakat luar Bengkulu dan sering dijadikan buah tangan. Suka duka menjadi perajin emping melinjo cukup banyak karena bila harga lagi tinggi, perajin emping bisa kewalahan memenuhi permintaan penjualan emping. Tetapi sebaliknya,
Jika harga emping sedang tidak bagus karena tidak adanya bahan baku, dapat membuat perajin emping melinjo gulung tikar. Pemirsa, jika Anda belum berhasil, maka tetap semangat. Jadikanlah keberhasilan Anda sebagai pengalaman dan ambil hikmahnya untuk bisa sukses masa depan. Seperti halnya Ibu Upik yang terus bekerja keras dan semangat serta tulus dan ikhlas demi memenuhi kebutuhan hidupnya. Demikianlah Rona Kehidupan kali ini. Akhirnya saya Kosi